Halo Pak, perkenalkan saya Fajar Gilang Ramadan. Saya mahasiswa MB kohort 16. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tugas SIG untuk praktik 2, yaitu melakukan analisis spasial. Pertama, saya akan membuka GG saya. Nah, di sini saya akan memanggil file yang sudah Bapak berikan, yaitu tentang daerah DKI Jakarta, model banjir dari Jakarta. Nah, di sini saya akan mengambil batas administrasi untuk kecamatan. Nah, di sini sudah tampak dan pada praktek kali ini saya akan mencoba untuk membuat atau menganalisis spasial banjir untuk wilayah Duren Sawit. Nah, pertama-tama saya akan mencari lokasi dari Duren Sawit itu. Saya menggunakan epsilon, lalu field and value. Saya ke nama kecamatan, lalu di sini saya cari Duren Sawit. Ya. Nah, ini Duren Sawit. Nah, khusus untuk Duren Sawit ini saya akan simpan atau ekspor selected feature, sehingga di sini saya akan memiliki file SHP khusus untuk kecamatan Duren Sawit. Kalau ini sebelumnya data-data latihan sebelum saya mempraktekkan secara langsung. Ini saya akan membuat file dengan nama kecamatan Duren Sawit. Simpan dalam SHP, lalu oke. Nah, karena ini sudah tidak diperlukan, maka saya akan hilangkan untuk memperbaiki gambar. Nah, ini adalah Kecamatan Duren. Selanjutnya, saya akan menambahkan layer, yaitu wilayah banjir Jakarta, atau kawasan terdampak banjir yang ada di daerah Duren Sawit. Sini saya akan mengakses file yang sudah diberikan, model banjir DKI Jakarta, hazard, Jakarta Flood. Ya, ini adalah tampilan dari area banjir yang ada di Jakarta. Di sini selanjutnya saya akan memotong file Jakarta Flood ini khusus untuk Kecamatan Duren Sawit dengan cara proses klik. Nah, untuk overlay yang saya gunakan adalah Kecamatan Duren Sawit. Ya, nah, klip ini juga akan saya save untuk mempermudah dan memperingkas tampilan layer yang ada. Saya akan save kembali. Saya coba ini aja, timpa file latihan saya di sini. Lalu saya oke. Nah, kalau klip ini sudah tidak berfungsi, tidak diperlukan, sehingga saya remove. Oke, di kawasan banjir ini kita lihat, maka ada data seperti ini. Selanjutnya, saya akan coba untuk mengkategorikan daerah yang eh, terdampak banjir. Kembali ke field and setting, pipe prone, lalu saya khusus menunjukkan yang terdampak banjir.
Nah, di sini juga saya akan coba bedakan warnanya. Simbologi, yang tadinya simbol-simbol, saya kategorikan, dan di sini saya gunakan flat draw kembali untuk memisahkan warna antara yang banjir dan tidak banjir. Nah, untuk di sini ada 0 itu berarti tidak banjir, dan 1 berarti banjir. Nah, jadi yang warna ungu adalah kawasan yang tidak banjir, sedangkan yang berwarna orange kecoklatan itu adalah kawasan yang terkena banjir di Kecamatan Durensawit. Selanjutnya, saya akan menambahkan titik bangunan yang ada di kawasan Durensawit. Di sini di file exposure, Jakarta Building Point. Nah, ini adalah tampilannya. Saya akan kembali melakukan klik agar gedung yang dimunculkan hanyalah gedung-gedung yang memang ada di kawasan terdampak banjir. Ini saya menggunakan Jakarta Building Point sebagai input, dan saya menggunakan kawasan banjir sebagai layer. Ya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Oh, maaf. Ini kita ulangi prosesnya. Saya hanya ingin menampilkan bangunan yang ada di kawasan banjir, sehingga saya perlu menandai untuk fields and value-nya khusus untuk flood prone. Select picture. Terus, oh lupa. Oke. Ini saya akan save kembali. Saya ekspor, sehingga ke depannya saya tidak perlu melakukan proses yang sama. Select feature. Tujuannya adalah untuk membuat agar area yang tersimpan adalah area yang memang eh, hanya terdampak banjir. Ini akan saya gunakan untuk alat pemotong atau alat klik untuk layer-layer berikutnya. Ya, oke. Check error, oke, karena masih digunakan. Kita simpan lagi dalam nama lain. Saya tulis kawasan banjir, Duren, Sawit. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah tidak diperlukan lagi ya. Kita hilangkan saja untuk memperingkas layer yang ada. Nah, lalu kembali ke Jakarta Building tadi, akan saya klik ulang, sehingga gedung-gedung yang muncul hanyalah gedung-gedung yang memang ada di kawasan banjir. Oh, sorry. Ini dulu saya pilih ya, agak grogi, jadi eh, salah-salah. Oke, berhasil. Nah, ini adalah gedung-gedung yang terdampak banjir. Saya akan rename agar tidak bingung. Gedung
gedung terdampak banjir. Oke, ini sudah tidak kita perlukan sehingga saya remove saja. Nah, di sini kita bisa melihat analisisnya berdasarkan atribut yang ada. Jika kita lihat jumlah bangunan yang terdampak, yaitu sebanyak 51 bangunan dengan berbagai jenis macam bangunan dan tipe. Nah, agar ini peringkas, saya ingin mengkategorikan berdasarkan tipenya. Saya akan melakukan processing, toolbox, lalu saya akan melakukan statistik by kategori. Yang saya gunakan adalah layer gedung terdampak banjir di sini. Untuk fieldnya di area meter dan di type, sehingga nanti bangunan dengan jenis yang sama akan terkategori secara otomatis. Oke, saya coba run. Terus, nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa ada sekian jumlah rumah sakit, sekolah, tempat tinggal, tempat ibadah, perkantoran, dan area usaha. Selanjutnya, saya ingin menghitung luasan dari jumlah gedung yang terdampak banjir. Untuk luasan kita perlu menggunakan building point yang dalam bentuk poligon. Di sini saya akan tambahkan ini baru. Nah, ini jika kita lihat ini bentuk poligon. Saya akan kembali melakukan clipping agar poligon dari gedung ini yang muncul hanyalah poligon yang ada di kawasan terdampak banjir. Oke, select picture. Nah, ini dia. Ini jika saya zoom, waduh, jelek banget. Nah, intinya ini adalah area-area yang terdampak banjir di kawasan Durensawit. Ini saya hilangkan lagi agar ringkas. Lalu saya rename agar tidak bingung. Kawasan gedung terdampak. Oke. Nah, kita akan melakukan analisis spasial kembali untuk layer ini. Di sini kita lihat rumah sakit dan lain sebagainya. Saya ingin menghitung berapa luas area terdampak untuk masing-masing gedung. Nah, kita rubah dulu sistem apa ya namanya ini ya, sistem koordinatnya ke daerah Indonesia, khususnya yang mencakup Jakarta. Di sini saya menggunakan Indonesia TM3 zone 48,2. Saya apply. Nah, dengan cara ini kita akan bisa menghitung berapa luasan area yang terdampak. Saya akan memperingkas dulu tabelnya agar lebih sederhana ya. Saya akan cukup menggunakan bangunan tipe, ya itu saja yang cukup. Oke, nah kita akan melakukan perhitungan di sini. Saya akan membuat luas, saya akan menghitung luas area. Kita gunakan fungsi area geometri. Kita apply. Oke, oke. Nah, di sini sudah terlihat ya luas areanya adalah sekian. Jangan lupa kita tandai atau kita aktifkan titik tersebut untuk kita lakukan proses berikutnya. Karena ini cukup bingung bacanya, kita akan peringkas lagi menggunakan fungsi statistik by kategori. Nah, ini kembali kita akan gunakan
Sorry, kita akan menggunakan building, lalu kita akan menggunakan file agar mengelompokkan per jenis bangunan. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oh, sorry. Mengulangi lagi prosesnya, saya salah mengambil kategori. Di sini kawasan gedung terdampak. Untuk field-nya kita buat, mana tadi yang dibuat? Luas area. Pencet. Untuk field-nya kita gunakan type. Oke. Kita run. Mari kita lihat. Save. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa ada beberapa kategori dan nominal range. Jadi kita pakainya range ya, jangan lupa. Ini ada sum. Jadi total area terdampak ini dalam satuan meter. Jadi untuk rumah sakit sekitar 3.510 meter. Dari cara bacanya seperti itu. Ya, berikut hasil dari pengolahan data spasial untuk kawasan gedung terdampak. Berikutnya kita akan coba, ini kalau kita lihat petanya ya, jadinya akan seperti ini. Nah, kuning itu area terdampak banjir, sementara yang berwarna merah ini adalah area kawasan bangunan, luasan bangunan. Nah, lalu bagaimana dengan jalan? Kita akan coba hitung panjang jalan yang terdampak banjir di kawasan Durensawit. Di sini saya akan memanggil layer baru, yaitu Jakarta Road. Ya, seperti ini. Kita akan clipping kembali agar jalan yang ditampilkan hanyalah jalan yang terkena banjir. Oke, select feature only, run, close. Nah, sorry. Mana dia? Nah, ini dia. Agar tidak bingung ya kita. Nah, ini adalah jalan-jalan yang terdampak banjir di kawasan Durensawit. Ini, Kecamatan Durensawit. Oke. Lalu kita bisa coba hitung berapa panjang jalan yang terdampak banjir tersebut dengan cara yang sama. Oh, sebelumnya saya coba save dulu ya. Export. Save feature as. Sini saya tulis jalan terdampak. Save. Oke. Ini klipnya bisa kita hilangkan. Nah, di jalan terdampak ini kita akan coba lihat atribut yang ada. Di sini nama jalan 000 ini kan berarti jalan-jalan yang entah itu tidak ada nama atau bagaimana. Ini ada jalan yang sama dan lain sebagainya. Kita pilih semua saja. Lalu kita akan menghitung berapa panjang. Ada OSM type, ada type. Nanti kita akan coba peringkas. Tapi pertama kita akan coba hitung luasan, panjang jalan. Nah, untuk panjang jalan di sini, panjang jalan. Oh, nggak bisa. Mulai. Nah, agak keren ke bahasa Inggris.
Nah, di sini saya akan pakai fungsi untuk geometri yang bisa menghitung panjang gitu. Kita apply, oke. Nah, ini dia. Ini adalah panjang jalan dalam satuan meter. Lalu kita akan peringkas tampilan dari tampilan statistik dari jalan tersebut. Kita akan processing menggunakan statistik by kategoris. Nah, di sini saya akan menggunakan kategorinya yaitu length ya untuk dihitung. Kemudian pengelompokannya berdasarkan tipe. Karena namanya tadi agak kurang jelas ya, terlalu banyak. Kita gunakan tipe aja. Ini kita run. Sorry. Kan atribut. Nah, ini sudah ketemu. Sorry. Ini ada sedikit pusingan ya, banyak nama yang sama. Kita coba ganti nama dulu satu-satu. Ini adalah gedung. Kita ganti nama dulu. Statistik area gedung. Oke, sekarang kita lihat ini apa. Ah, ini yang jalan. Statistik jalan. Statistik jalan. Terdampak. Ini juga sama ya. Biar rapih penamaannya. Gedung terdampak. Oke. Jalan terdampak berarti ini adalah statistik jumlah gedung terdampak atau jenis ya, bukan jenis. Nah, untuk merapikan kita susun yang sejenis. Oke, sudah. Ini sudah tidak diperlukan. Kita hapus-hapus yang tidak diperlukan. Nah, kita coba tunjukkan semua hasilnya. Ini agak kurang cantik ya. Seni saya memang kurang bagus. Tapi pada dasarnya hasil pengolahan data spasial dari praktek untuk mengolah data spasial yang saya lakukan seperti ini. Jadi dari bahan yang ada, peta yang ada, saya mengkategorikan kawasan banjir atau daerah terdampak banjir di Duren Sawit. Ini adalah Duren Sawit. Ada berapa gedung yang terdampak, seberapa luas area gedung yang terdampak tersebut, serta seberapa panjang area jalan yang terdampak. Hasilnya bisa kita lihat di sini, di hasil statistik 3 ini. Nah, mungkin agar sedikit rapi dan cantik, kita coba percantik ya. Labelnya pakai ini, bagus sedikit. Nah, oke. Eh, layer properti. Kita coba warna. Warnanya mungkin agak sedikit kurang menarik. Cari warna yang menarik. White. Oke. Langsung aja. Itu kita atributnya kita deselect dulu ya, biar
kelihatan bagus. Kemudian juga kita di-select dulu. Ini sudah di-select. Terlihat lebih keren gitu. Iya, kawasan banjir kan mungkin lebih kita ganti warna ya, ganti warna mirip air warna biru. Lalu untuk jalan agar kontras kita coba ganti warna jadi kuning, ini, atau orange, oh merah dan merah. Iya. Lalu untuk gedung mungkin bisa kita ganti kode. Nah, tuh butuh bantuan. Oh, nggak usah. Dot saja ya, dot hitam saja. Wah, untuk ukurannya kita bisa perkecil lagi jadi 2. Oke. Iya, bagus. Oke, ini labelnya juga kita bisa eh, tunjukkan. Nah, tapi mungkin terlalu pusing ya, jadi nggak usah. Kita nggak jadi tunjukkan. Ya, mungkin agar sedikit lebih bagus, saya akan buatkan. Oh, ini kurang kontras ya. Kawasan gedung terdampak kita akan ganti warna menjadi ungu kurang. Gak apa-apa. Ya, berubah. Nah, untuk mempercantik, kita akan coba tambahkan kelurahan gitu. Desa. Desa ini akan kita buka atribut. Lalu kita maximum build and value berdasarkan maaf, kita akan lebih mudah jika mengclippingnya si desainnya. Kita klik ke kecamatan Durensawi. Oke, nah ini adalah batas desa. Kita bisa bikin warnanya jadi putih sekali. Nilainya kita buat putih, line, oke. Lalu kita kasih label, nah ini dia. Dan akan kita geser sehingga yang lainnya terlihat. Oke. Oh, jangan putih, kita buat transparan. Seperti simbioji, opacity kita buat 0. Oke, slide. Nah, hilang. Oke, nah, kita udah putih. Apply. Nah, ini. Oke.
Ini hasil analisis spasial menggunakan aplikasi QGIS. Ini merupakan tugas yang diberikan Bapak dan saya coba untuk eh, mempraktekannya sesuai instruksi. Mungkin demikian Pak, saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam praktek ini saya mencoba untuk kawasan terdampak banjir di Kecamatan Durensawi dan beberapa analisis spasial yang saya lakukan adalah kawasan tergenang, lalu gedung-gedung yang berapa jumlah gedung yang terdampak di status segini juga, lalu berapa luasan area dari gedung yang terdampak, serta berapa panjang jalan yang terdampak banjir. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.